Hai guys, welcome back to my channel. Kali ini aku mau sharing ke kalian pengalaman travelingku terserem dan terngeri yang pernah aku lakuin. Sebelumnya jangan lupa kalian like, subscribe, komen, dan share videoku untuk mendukung channel YouTubeku. Thank you. Jadi cerita ini dimulai waktu aku melakukan trip ke Eropa. Nah, waktu itu aku keliling dari Eropa Barat, terus ke Eropa Timur, dan juga Eropa Selatan. Waktu di Swiss, aku mutusin buat ngerental mobil. Karena di Swiss itu kan agak susah ya untuk berpergian dari tempat ke satu tempat. Transportasinya itu nggak sebanyak kayak di Eropa Barat ataupun Eropa di bagian selatan. Terus, aku juga mikir aku mau road trip di Italia. Karena pertimbangan itu dan juga suami adekku yang dulu belum jadi suami itu adalah orang Swiss, ya udah kita mutusin buat rental mobil di Swiss. Terus kita melakukan perjalanan di Swiss dan sampailah kita ke Italia. Nah, di Italia itu kita benar-benar road trip menggunakan mobil, cuman sekali kita menggunakan transportasi kereta. Jadi, aku tuh udah sering dapet cerita dari teman-teman kalau traveling di Eropa Barat dan Eropa bagian selatan itu copetnya cukup banyak. Jadi, emang mesti hati-hati banget. Tapi, di sini tuh beda. Jadi, tonton sampai habis ya, karena ini bisa jadi pengalaman berharga juga buat kalian buat lebih berhati-hati saat melakukan traveling. Jadi, perjalanan terakhir dari Italia ini itu aku dari Cinque Terre, terus aku melipir ke Perancis, ke Monaco. Jadi itu sebenarnya nggak terlalu jauh kan dari Italia. Nah, ke Monaco ini kan cuman sehari. Jadi emang tipe travelingku itu tuh kayak pindah-pindah 2 hari, sehari, 2 hari, sehari, yang kayak gitu banget. Jadi emang capek banget buat yang nyetir, suaminya si adekku ini. Terus waktu di Monaco ini, aku itu waktu bikin itinerary udah mastiin ke suaminya adekku apakah mampu kalau lama perjalanannya itu segini. Jadi dari Monaco ke Zermatt di Swiss itu tuh butuh waktu kurang lebih 7 jam dan perlu kurang lebih 560-an kilometer. Jadi jauh, kayak jarak dari Jakarta ke Jogja. Bener-bener kayak ngelilingin Jawa perjalananku kali itu. Terus dia menyanggupin, cuman waktu hari H melihat kondisi yang kayak bener-bener capek banget kan traveling pindah-pindah terus. Nah, papaku itu waktu itu mikir, wah kalau kayak gini serem juga. Soalnya tol di Eropa itu agak beda sama tol di Indonesia. Jadi kalau di Indonesia itu kan tolnya nggak mulus-mulus amat. Jadi kayak banyak perbaikan atau mungkin jalannya kurang mulus. Apalagi kalau kalian ke daerah-daerah. Nah, kalau di Jakarta itu memang tolnya nggak sekacau itu. Cuman kalau kalian ke daerah itu bener-bener kerasa banget ada jalan-jalan yang rusak dan belum diperbaikin. Nah, kalau di Eropa jalannya itu bener-bener mulus, lus. Jadi kecepatan minimum untuk di sana itu 100 km per jam. Itu bener-bener cepet banget kan. Sebagai perbandingan, kalau di Indonesia itu kalian minimum kecepatannya itu 60 atau 80 km per jam. Jadi tergantung tolnya. Kan itu bedanya jauh banget. Terus di sana kecepatan 120 sampai 140 km per jam itu tuh udah bener-bener biasa. Bahkan nggak jarang itu ada yang 180 km per jam. Dan ada juga yang nggak ada kecepatan maksimumnya di tol. Coba bayangin. Kan serem banget ya kalau kalian dalam keadaan capek terus kalian melakukan perjalanan yang jauh dengan kecepatan setinggi itu. Dengan pertimbangan itu, akhirnya papaku mutusin buat kita stay di Milan. Jadi kayak dari Monaco, Prancis, terus kita balik dulu kan ke Milan karena jalannya itu emang dari Italia. Nah, kita itu ke Milan sehari, terus kita ke Zermatt. Dan kejadiannya dimulai di Milan. Jadi waktu itu kan di mobil itu emang ada navigasi. Jadi ya udah ngikutnya dari itu, nggak dari Google Maps. Terus nggak tahu kenapa nih ya, tiba-tiba kita itu ada di pinggiran dari Milan, nggak di kotanya. Ngelewatin jalan-jalan pasar dan jalan yang agak kecil, dan tiba-tiba ada orang dari luar mobil yang ngasih tahu buat berhenti karena ban kita itu ada yang kempes. Nah, waktu itu aku tuh bener-bener dalam kondisi sakit perut dan butuh banget ke toilet. Jadi yang kayak, aduh ini kapan sih berhenti dari tol? Terus nggak berhenti-berhenti dan berhentinya tuh malah karena disuruh berhenti sama si orang
itu. Terus ya udah parkirlah si suaminya adekku di deket klinik. Jadi waktu itu tuh aku duduk di bangku ketiga, jadi yang paling belakang. Terus aku buka kursi yang bagian depan, aku taruh kameraku di situ. Terus ya udah aku langsung pergi bawa tasku nyari toilet, dan toiletnya itu ada di klinik. Karena kondisinya kayak gitu, aku nggak bisa merhatiin apa yang terjadi sama keluargaku. Ya udah aku langsung pergi, dan waktu aku balik mereka itu panik, dan aku tuh kan kayak bingung ya. Itu tuh bener-bener kayak cuman 10 menit ku tinggal tiba-tiba tuh panik. Aku kan kayak ada apa sih gitu kan. Terus ternyata mereka panik karena tasnya tiba-tiba hilang. Jadi tasnya papaku dan tasnya adekku itu tiba-tiba hilang. Bener-bener yang cepet banget. Terus ya udah kita panik, ini mobilnya lagi mogok lah istilahnya, kan nggak bisa jalan lagi. Terus suaminya adekku udahlah dia kayak nelpon ke rentalnya si mobil ini, sambil kita semua itu mikir ini gimana hilangnya. Dan ternyata nggak tahu kenapa semua anggota keluargaku turun ke mobil waktu si orang aneh itu ngasih tahu kalau ban kanan belakangku itu kempes, dan semuanya tuh turun ngelihat mobilnya nggak dikunci. Jadi suaminya adekku ini kan terbiasa buat hidup di Swiss yang relatif aman, bahkan kayaknya negara paling aman di Eropa. Terus jadinya nggak aware sama hal-hal yang kayak gitu, keluar mobil nggak langsung dikunci. Tapi ya nggak mikir segitunya juga, karena itu cuma ditinggal bentar banget. Dan ternyata ada orang lain yang bersekongkol sama orang itu ngambil tas papaku dan adekku. Nah jadi tasnya adekku itu ada di bangku bagian depan bagian kiri. Nah dia ngambil dari situ, terus tasnya papaku ada di bangku nomor 2 dari depan. Terus ya udah diambil begitu aja yang ada di tangan. Nah kebetulan tasnya mamaku itu bener-bener diselempangin, dan nggak tahu kenapa mereka berdua itu bener-bener langsung ngeletakin doang, tas mereka nggak dibawa. Nah sebenarnya yang paling ngeri itu karena kita kehilangan paspor. Setelah suaminya adekku tadi sambil nungguin kabar dari rental di Swiss itu, tiba-tiba diinfoin kalau bakal ada orang yang akan datang. Jadi ada rental di Milan yang bekerja sama dengan rental di Swiss. Ya udah nanti serahin aja ke orang itu. Terus nggak lama orang itu datang, dan anehnya dia bawa truk yang buat ngangkat mobil. Bayangin, itu cuman ban bagian belakang, cuman satu dibawa sama truk. Kita tuh sebenarnya agak heran ya, cuman bayangin kita nggak bisa mikir jernih karena banyak barang-barang berharga yang hilang. Terus si suaminya adekku tuh sampai mastiin lagi, ini bener nggak sih orangnya? Karena itu kayak aneh gitu loh. Rental di Swiss ini bilang, oh ya itu bener orangnya, itu bener orangnya gitu kan. Terus ya udah si mobilnya ini dibawa, dan kita naik Uber waktu itu ke Airbnb yang jadi penginapan kita di Milan. Nah sesampainya di Airbnb, nah ini tuh yang milihin itu papaku. Nggak tahu kenapa tempatnya itu tua, wifi nggak nyala, dan kayak remang-remang gitu, sumpah ngeri banget. Cuman karena kita itu apa ya, bener-bener panik, barang hilang, terus masih harus ngurus paspor nih, ngubungin orang di embassy harusnya ngapain. Ya udah jadi kayak cuek aja gitu. Aku tidur di kamar sendiri, jadi queen bed gitu kan. Terus aku buka pintunya karena jujur aja aku tuh agak-agak merasa nggak enak gitu kan. Soalnya bangunan tua. Terus kayak ya udahlah aku nggak usah mikir aneh-aneh. Ini tuh ada kejadian yang lebih buruk dan lebih ngeri dari ini. Udahlah tidur aja gitu kan. Jadi besoknya kita tuh terpisah menjadi 3 bagian. Yang pertama adekku dan papaku yang kehilangan paspor dan tasnya buat pergi ke Roma buat ngurusin kehilangan paspor itu. Terus suaminya adekku itu mesti pergi ke Swiss karena ada urusan yang kayak mendadak banget, sekalian dia harus nuker mobilnya. Jadi waktu itu tuh dipinjemin mobil, tapi mobilnya tuh kayak mobil Mini Cooper, pokoknya yang sekecil itu. Sedangkan kita itu berenam, dan juga kita bawa koper yang gede-gede karena sebelumnya kita nyewa mobil van yang emang cukup buat kita semua, dan itu nggak ada di Milan. Jadi bener-bener harus ngambil ke Swiss. Terus yang ketiga, aku, adekku yang paling kecil sama mamaku mesti ganti Airbnb, dan kita itu nggak punya koneksi internet sama sekali. Jadi bener-bener ngeri banget sumpah. Sebelum aku ke tempat Airbnb itu, aku udah kontak sama orangnya buat mastiin kalau kita itu nggak punya koneksi internet. Jadi kita itu pokoknya akan stay di depan Airbnb itu sampai ada orang yang datang dan nyamperin kita, karena kita tuh nggak tahu harus ngubungin dari mana. Aku akhirnya sama adekku dan mamaku naik Uber ke Airbnb itu. Terus kita kan nungguin di Airbnb yang pindahan itu supaya dapat koneksi internet yang lebih baik dan tempatnya nggak seserem itu.
aku, adekku yang paling kecil sama mamaku nungguin di depan Airbnb-nya. Jadi kayak apartemen, terus kayak kita nunggu di bagian bawah di luar pagar gitu kan. Terus kayak mikir, aduh ini orangnya udah dikasih tahu nih buat ya udah nanti keluar aja di jam selesai dia beres-beresin, bersih-bersihinnya kan. Kita nungguin sejam, 2 jam, itu nggak ada orang yang keluar. Terus kayak trauma sama orang Itali yang mainnya halus tapi barang kita bisa hilang, dan kayak aduh ini tuh udah nggak bisa lagi mentolerir kalau ada kejahatan lagi. Aku akhirnya memberanikan diri buat minjem HP orang yang lewat, padahal dia nggak ngerti bahasa Inggris. Terus akhirnya dia minjemin, kita nelpon dan orangnya itu keluar buat jemput kita. Ya udah, sesampai di apartemen kita tenang, kita bisa internetan. Sorenya papaku sama adekku balik, kayak alhamdulillah. Kan yang terakhir tinggal nungguin suaminya adekku yang ke Swiss, terus harus balik ke Milan lagi. Sesampainya suaminya adekku di apartemen, dia tuh cerita kalau orang yang ngambil mobil kemarin di Milan itu gak bisa dihubungi dari pihak rental di Swiss. Sampai suaminya adekku datang malam itu dan mobil itu hilang, diambil. Untungnya karena kita udah mengasuransikan si mobil itu waktu kita ngerental, bener-bener asuransi yang sampai kehilangan, akhirnya semua itu di cover dan kita tuh nggak perlu ganti mobilnya. Jadi asuransi di Eropa itu sepenting itu karena emang banyak banget kejadian yang kita nggak bisa prediksi. Walaupun kita akan merogoh kocek lagi ya, ini ngeluarin duit buat bayar si asuransi yang nggak murah, tapi itu bener-bener worth it banget dibanding harus ganti harga mobil yang entahlah berapa mahalnya. Setelah itu kita pun juga masih deg-degan nungguin, karena habis itu kita sampai di Swiss, terus dari Swiss kita naik pesawat ke Spanyol, terus dari Spanyol pun kita baru ke Indonesia. Jadi yang kayak deg-degan tiap ke bandara karena takut pengganti paspor adikku ini nggak berlaku dan mereka itu dideportasi. Mengeri banget sih experience ini, bener-bener yang kayak seminggu penuh ngeri. Terus alhamdulillahnya di Madrid kita semua lolos. Alhamdulillah adikku dan papaku diterima, kehilangan paspornya, dan kita kembali ke Indonesia dengan selamat. Itu udah alhamdulillah banget. Jadi cerita ini tuh bukan buat nakut-nakutin kalian, tapi emang kalian tuh mesti berhati-hati dan harus menyiapkan plan cadangan ketika hal-hal buruk terjadi. Karena di sini tuh banyak banget yang menjadi pembelajaran buat kita. Dari kecopetan, kehilangan barang-barang berharga, kita itu nggak sebaiknya menaruh semua barang berharga dalam satu tas karena itu fatal banget kalau kejadian seperti ini. Yang kedua, kehilangan paspor adekku dan papaku yang bisa menyebabkan mereka dideportasi dan nggak bisa balik ke Indo. Yang ketiga, kehilangan mobil yang kalau kita nggak asuransiin, kita bisa-bisa disuruh ganti mobil itu. Yang keempat, hati-hati memilih Airbnb, karena kalau serem kan juga nggak enak ya suasananya. Kita pun juga takut, apalagi kalau nggak ada internetnya rusak. Aduh, fatal banget dah. Jadi semua itu adalah kesimpulan buat berhati-hati buat traveling, khususnya kalau ke Eropa. Jangan bawa uang cash banyak-banyak karena di sana itu kebanyakan melakukan pembayaran dari credit card. Oh iya, jangan lupa ya share video ini ke teman-teman kalian yang mau kalian ajakin traveling bareng supaya kalian bisa sama-sama hati-hati dan mengantisipasi hal-hal buruk ini. See you on my next video. Thank you for watching. Bye.